Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Oke teman-teman, kembali lagi ke podcast Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Kali ini kita mau coba buat satu tema. Ini kan akan terjadi transisi atau peralihan ya dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah kita beberapa pekan ke depan, ini beberapa konten kita akan minta pendapat berbagai para tokoh yang ada di Kalimantan Tengah. Itu nanti kita minta pandangannya terkait keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama memimpin dari tahun 2014 sampai 2024. Dan kemudian juga kita meminta harapan-harapannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Oke teman-teman, kali ini saya menghadirkan ini ayahanda saya ini, bapak saya ini dulu waktu masih jadi pegawai negeri sipil sangat aktif ya, walaupun saya sudah jarang di lapangan tapi beberapa kali ketemu dan selalu tersenyum kalau kita ketemu itu. Bapak Agus Pramono. Bapak Agus Pramono ini nih ketua 3 Pakuwojo Kalimantan Tengah, sekaligus juga mantan kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Itu biasanya itu beliau nih paling rajin undang-undang kita waktu masih menjabat di Kesbangpol. Kalau sekarang sudah pensiun. Terima kasih nih Pak. Terima kasih. Sudah berkenan hadir ini. Ini saya terima kasih Bapak berkenan hadir sekali seperti ini. Karena saya merasa Bapak ini salah seorang yang layak lah untuk diminta pendapatnya terkait keberhasilan pandangannya lah terhadap Presiden Jokowi selama 10 tahun. Karena Bapak kan bekas kepala dinas, tentu lebih tak tahulah banyak hal yang dilakukannya terhadap nasional maupun terhadap Kalimantan Tengah. Nah kita mulai dari bagaimana pandangan Bapak terhadap pemerintahan Joko Widodo ini Pak, dari mulai tahun 2014 sampai sekarang. Kalau saya ukur keberhasilannya luar biasa. Secara umum sangat baik. Iya ya. Pertama, beliau kalau saya lihat prestasinya dalam penanganan COVID ya. Ya, benar. Ini kan nasional. Nasional benar. Penanganan COVID begitu dinyatakan pandemi selesai, itu masyarakat kita cepat ya, pulihnya, benar. cepat pulihnya, ekonomi juga cepat. Ya. Gitu. Jadi saya rasa secara nasional, secara dunia. Iya, bahkan dunia diakui. Kalimantan Tengah, bukan Kalimantan Tengah, Indonesia termasuk mempunyai prestasi yang cukup baik dalam rangka pencegahan COVID. Iya, benar. Ya, itu dari skala nasional ya. Kemudian Bapak Joko Widodo ini di dalam merencanakan sebuah ibu kota. Iya. Itu juga nasional. Iya, benar. Bapak Soekarno presiden pertama. Iya. Dia mewacanakan pernah Kalimantan Tengah sebagai ibu kota. Iya. Tapi itu wacana. Iya, benar. Presiden kedua Bapak Soeharto pernah merencanakan juga di Jokowi. Benar. Tapi itu masih wacana. Ya. Presiden Joko Widodo dengan keterbatasan ekonomi yang seperti ini, Ya. namun pertumbuhannya cukup bagus. Benar. Ya. Dia mampu Ya. merencanakan juga mewujudkan. Langsung eksekusi gitu Pak ya. Langsung eksekusi. Iya. Dan kebetulan itu di Kalimantan. Ya, benar. Yang merupakan kebanggaan bagi kami. Ya. Dan itu harapan masyarakat Kalimantan. Ya. Ya, dimanapun, tidak di Kalteng, tidak dimanapun, tapi itu merupakan sesuatu keberhasilan sebuah Joko Widodo. Benar. Ya. Joko Widodo yang punya ambisi, punya wacana, sekaligus mewujudkan. Ini suatu prestasi yang besar. Yang kedua, infrastruktur. Ya. Infrastruktur Kalimantan Selatan ke Kaltim, ke Kaltara sekarang cukup luar biasa. Benar. Perjalanannya bagus. Dari Kaltim sendiri menuju ibu kota cuma 50 menit. Benar. Dulu berapa? Hampir 3-4 jam Pak. 3-4-5 jam. 5 jam malah, ya benar. Sekarang 50 menit sudah sampai. Sudah sampai, benar. Ini sebuah keberhasilan seorang Joko Widodo. Ya. Kemudian Freeport. Ya. Dulu milik asing, sekarang sudah hampir 100% menjadi milik Indonesia. bangsa Indonesia. Ini sebuah keberanian yang cukup luar biasa ya, Bapak Joko Widodo. Kemudian di daerah kami sendiri di Ya. Food Estate ya. Food Estate itu merupakan kebanggaan
bagi swasembada pangan Kalimantan Tengah. Food estate ini maksudnya yang di Pulang Pisau sama Pulau Kapuas nih Pak Pisau ya? dengan Kapuas ya. Oke. Itu merupakan kebanggaan bagi kita. Satu, infrastrukturnya menuju food estate ke Dabung ya, Ya. Belanti Siam itu Sama Belanti Siam. sangat luar biasa. Dulu berapa hari menuju situ, sekarang Iya. 1 jam Iya, sudah benar. sampai. 1 jam. Bagus banget lagi jalannya. Bagus lagi. Artinya hasil dari food estate ini juga cepat dipasarkan. Iya, Ya. benar. Jadi kalau Kapuas, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada khususnya menjadi lumbung padinya Kalimantan memang benar, Iya. ya. Karena beras-beras yang ada di Kalsel itu sebenarnya dari Kapuas. Oh iya Ya, benar. hanya benar. namanya beras Banjar. Namanya dirubah. Namanya beras Banjar, Beras bukan beras Banjar. Kapuas. Benar, Tidak ada benar. beras Kapuas. Iya, benar. Yang ada beras Banjar. Padahal Beras produksinya Banjar itu ada telang, Iya. ada siamunus. Oh iya, Siamunis benar. Ya, begitu. Iya, tapi Namanya- sebenarnya sumbernya dari Kapuas Pulang Pisau itu, Pak. pemasoknya dari Iya. Kapuas, Pulang Pisau. Benar, benar. Ini siapa yang merencanakan itu? Benar. Ya, Pak Joko Widodo, presiden kita. Iya. Nah, kemudian ke depan akan membuka 1 juta hektar kembali. Iya. Ini bagi Kalimantan Tengah merupakan keuntungan. Iya. Itu triliun Pak nanti ke depan. Dan ini merupakan program pemerintah dalam rangka swadaya pangan nasional. Tapi Kalimantan Tengah menjadi objek. Iya. Nah, saya berharap tidak hanya menjadi objek, tapi subjeknya masyarakat kita juga, petani di sini harus punya peningkatan secara ekonomi, harus lebih hidup, lebih bisa Iya. mapan seperti itu, harus dibarengi dengan seperti itu. Semangat sumber daya manusianya juga harus ikut, Pak ya. Jangan Iya. cuma terima enak aja, Pak ya. Begitu. Karena secara program dari Pak Jokowi sudah bagus ini, Pak ya. Sudah bagus. Cuman kalau tidak disupport, tidak didukung oleh masyarakat secara optimal juga agak repot juga, Pak ya. Benar. Percuma program bagus kalau enggak itu ya. Oleh karena itu makanya diharapkan pemberdayaan masyarakat lokal Iya, benar. nanti harus ada pendidikan tentang bagaimana penyuluh pertanian itu bisa bergerak Bisa, iya, untuk benar. membantu bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah itu punya peran penting juga dalam hal bertani. Benar. Kalau kita berbicara tambang, sekian tahun habis, Mas. Benar. Mau bicara SDA-nya. perkebunan, kehutanan itu akan habis. Iya, benar. Tapi kalau budidaya tentang pertanian. Itu akan selamanya, Iya, bahkan benar. akan terus Iya, meningkatkan. berkelanjutan bahkan berkelanjutan. Iya, berkelanjutan dan Karena tidak akan habis. benar. Hasilnya juga makin meningkat, Hasilnya Pak ya. semakin meningkat karena nanti pemerintah akan memberikan penyuluh-penyuluh. Iya, benar. Gitu. Kemudian ini Pak ya, kalau nggak salah di Kalteng juga sudah ada dibangun itu kan, banyak dibangun PLTU ya, pembangkit listrik tenaga ya. Kalau dulu kan sempat sering mati hidup listrik Pak ya. Mati. Udah gitu sebagian mayoritas di Kalteng juga sudah beraliran listrik Pak ya, Iya. udah nggak. Kalau dulu kan masih ada pakai genset. Kalau sekarang mayoritas sih Pak, kalau nggak salah Pak. Mayoritas. Itu juga Karena keberhasilan kan? keberhasilan terutama ya di PLTU ya Mas ya. Iya. Kalimantan Tengah sudah ada PLTU di Pulang Pisau, Pulang Pisau. Talwar juga ada. Di Gunung Mas juga ada Pak. Gunung Mas ada. Tinggal nanti jaringan-jaringan. Ini jaringan-jaringan Iya. ini kan memang tidak bisa hari ini dikerjakan selesai hari ini. Setuju, Pak. Tidak bisa. Kita juga melihat anggaran yang ada. Iya. Dan saya yakin Kalimantan Tengah ini yang luasnya lebih dari 1 kali Pulau Jawa. setengah Pulau Jawa, tentu tantangannya sangat luar Berat, biasa. benar. Luasannya ya daerah-daerah yang memang masih jauh dari itu memang perlu pembangunan yang berkelanjutan dan bertahap. Bener. Ya, Ya, kan gini juga Pak. Provinsi Kalimantan Tengah ini satu provinsi, tapi kalau dibandingkan Pulau Jawa itu ada 6 Pak ya, ada 6 provinsi kan. Iya. Jadi wajar luas banget dan memang perlu bertahap Pak ya. Iya. Ditambah memang pembebasan lahan nggak gampang juga Pak. Gampang. Itu yang membuat agak sebenarnya lambat pemerataan listrik aja Pak ya. Kalau secara kuota atau kapasitasnya sebenarnya Kalteng sudah melebihi Pak kalau untuk yang listrik. Dan itu berkat Pak Presiden Jokowi juga. Iya. Masa beliau cukup banyak PLTU-nya. Iya. Nah ini Pak, saya yakin ada masih banyak lagi lah Iya. keberhasilan Banyak prestasi. banyak, sangat banyak saya yakin. Iya, banyak. Nah, tapi gini kadang-kadang kayak kita sedih juga sih Pak. Tapi nggak tahu Pak, pernah Pak, ada banyak hal-hal negatif yang di media sosial. Nah, Bapak melihat itu gimana Pak? Tentu saya bilang pro kontra itu ada. Iya benar, Pro kontra itu sudah sunatullah. benar, ya benar. Ya, dari dulu sudah ada. Benar. Tetapi kita kan bisa melihat apa yang dilakukan oleh Iya, seorang pemimpin. Ya. Artinya kita itu selalu optimis lah, Iya, optimis, benar. tidak boleh kita kalau memang ada sesuatu yang kurang
menurut saya kurang membawa kemajuan kepada sesuatu hal, ya delete aja, lewati aja. Iya benar. Gitu. Ya harus seimbang juga Pak. Ya masa kalau sempat sempurna banget ya udah punya Saya teman. bilang tadi kan, tidak ada yang sempurna. Iya benar. Pasti kurang ada yang lebihnya. kekurangannya. Tapi secara umum pemerintahan Bapak Joko Widodo selama 10 tahun ini membawa kemakmuran bagi masyarakat. Pada umumnya sangat baik. Benar. Sangat baik. Infrastrukturnya nggak ada lawan sih Pak. Iya, nggak ada lawan. Bener Nggak sih. ada lawan. Ini kemungkinan ya bahkan terasa 10 tahun kemudian ini terasa banget ini efeknya Pak. Sekarang aja ini udah terasa sih Pak. Terasa. Mobil di mana-mana nih Pak. Nah, kemudian ini Pak, kalau Bapak melihat, ini kan saya lihat ini, saya pantau dari media juga sih Pak. Iya. Ini hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga ini sangat bagus ini Pak. Nah, pandangan Bapak gimana nih Pak? Jadi begini Mas, Mm-mm. Prabowo, Joko Widodo ini merupakan sebuah keuntungan bagi masyarakat, bagi rakyat sebuah keuntungan. Ya, dulu di zamannya Orde Lama itu program pemerintahan dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru itu putus. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dilanjutkan. Iya benar. Putus terus. Benar. Kemudian dari zamannya Orde Baru ke Orde Reformasi. Putus. Benar. Sehingga apa yang mau disiapkan ke depan tuh masih meraba-raba semua. Iya. Nah, dan kita sekarang bisa melihat masa transisi dari Joko Widodo ke Bapak Prabowo itu luar biasa, Mas. Iya. Sebuah program yang berkelanjutan. Ini keuntungan bagi masyarakat Iya Indonesia. benar. Ya kan? Ada sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus pembangunan itu. Dan ini bagi kehidupan pemerintahan sebuah negara ini Ya. luar biasa. Ini berkelanjutan. Artinya masa transisi ini betul-betul sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dengan cara yang sangat kondusif, damai, ya. Dan saya yakin harapan masyarakat, kita tahu bahwa Iya. Bapak Prabowo adalah seorang patriotisme, Iya. adalah Tentara. seorang tentara yang mengerti tentang pertahanan, Benar. beliau juga ketua KTI, Iya benar. ketua Himpunan Ya, Himpunan Tani Indonesia. Benar. Dia ketuanya, dia tahu Iya benar. bagaimana bertani, karena kita tahu Indonesia agraris, negara agraris, ya. Jadi kalau sudah kuat swasembada pangan seperti yang dicita-citakan tadi, bahwa di Kalimantan Tengah, di daerah Merauke, di mana-mana akan dibangun sebuah pertanian yang cukup luas, maka Indonesia akan menjadi andalan dunia. Iya benar. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, yang tahu kita bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang disiplin, ya, maka dunia akan melihat Indonesia akan dipertimbangkan di kancah dunia. Iya. Benar. Menjadi perhatian dunia. Benar, setuju. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita mengamanatkan bebas dan aktif. Bebas dan aktif, benar. Turut serta dalam perdamaian dunia. Peran Prabowo sekarang dalam rangka mengamankan Ukraina dan Rusia sudah dijalankan. Benar. Itu merupakan wujud dan implementasi dari undang-undang sudah setuju. dilaksanakan. Apalagi seorang Prabowo, seorang TNI, orang yang disiplin, pasti jiwa kesatuan, jiwa persatuan, jiwa patriotisme tidak bisa diragukan lagi. Artinya kita ini punya keuntungan yang lebih, yang luar biasa. Ya, benar. Begitu Bapak Joko Widodo nanti selesai pindah ke Bapak Prabowo. Mungkin Udah enak teman-teman lah ya. semuanya sudah tahu ya, Iya, sudah benar. tahu Benar. bahwa calon-calon yang akan duduk sudah mulai bisa diraba-raba, Iya, sudah benar. bisa diketahui oleh masyarakat. Karena transparansi zaman Iya. Pak Prabowo dengan Jokowi itu transparansinya Iya. luar biasa, Terbuka banget lah, Pak, terbuka, dan tidak ada hal yang putus ya. Iya, benar. dari program Joko Widodo dengan Pak Prabowo, apalagi terkait dengan IKN, Pak. Iya, benar. Iya kan, IKN ini harus berlanjut, Ya. Bapak Prabowo. Artinya, insya Allah tidak mangkrak, Pak, tidak Iya, mangkrak. benar. Seperti itu. Itu kelebihannya kenapa Joko Widodo kemudian mempersiapkan transisi, memberikan peluang kepada Bapak Prabowo untuk melakukan
perubahan di kabinet segala macam itu semuanya supaya jalan dengan baik. Salah dengan satu aman cara dan Pak ya supaya salah nanti satu lanjut. cara menuju transisi itu berjalan dengan baik. Nah, ini Jadi begitu selesai nanti langsung dilantik Pak Prabowo langsung lari nih Pak ya. Udah nggak Harus. perlu lagi. Ya maksudnya Harus. kalau saya melihat Pak Jokowi maunya begitu, jangan lagi dipersulit Harus. dengan lobby ini lobby itu kan lampu Pak. oke. Saya pikir Pak Prabowo tahu itu. Tahu itu ya. Karena beliau ahli strategi ya, ahli strategi. Ya tadi saya bilang dari sambutannya kan bagus, menyejukkan. Iya, benar. Mengharapkan semua komponennya, ayo bersama membangun Indonesia. Walaupun sering dimaki-maki Pak ya. Tidak apa-apa itu. Seorang benar. pemimpin seperti itu. Itu Pak. resiko Pak ya. Resiko. Seorang pemimpin itu dihujat, berhasil tidak diakui, tidak diakui. Tapi kalau salah sedikit akan dicaci maki. Seperti Satu kalimat Pak untuk Pak Presiden Joko Widodo Pak selama 10 tahun terakhir. saya mengacungkan jempol kepada Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan yang memang luar biasa. Sulit mencari tandingannya. Ya. Oke. Untuk periode sekarang ya, sulit mencari tandingan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Joko Widodo Terhadap Indonesia. yang belum tersampaikan, belum terwujudkan, bisa dilanjutkan oleh seorang Prabowo. Oke. Siap. Minum dulu kita Pak, biar aja Pak. Bisa Minum dulu. dilanjutkan dan berkesinambungan. Berkesinambungan Saya ya. pikir rakyat akan berharap banyak tentang pembangunan ke depan. Karena Indonesia tahu kan, Indonesia kita ini kaya raya. Tapi kalau tidak dieksplorasi, tidak dimanfaatkan, semacam emas ya. Emas di bumi itu tidak ada harganya Pak. Ya, benar. Emas tetap tinggal emas, tidak mempunyai. Tapi kalau dieksplorasi, Benar. Baru dia bisa jadi berharga. berharga seperti itu. Itu bagaimana itu untuk masyarakat persilahkan kan seperti itu. Intinya Pak Jokowi ini jempol menurut Bapak Pak ya. Kalau menurut saya istimewa. 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 Oke, Pak Jokowi istimewa. Sambil minum Pak. Siap. Nanti kita mau masuk ke sini Pak, mau masuk ke Pak Prabowo nih kan. Iya, siap. Pak Jokowi tadi itu mantap perspektif Pak, pandangan dari Pak Agus Pramono selaku ketua 3 Pak Gubernur Mantapnya bisa mengkolaborasikan keamanan. polisi TNI. Oke. Luar Pak. biasa hubungan. Iya sih. sekarang. Oh iya benar itu setuju saya Pak. TNI sangat kondusif lah. Udah mulai jarang lah saling baku pukul. Sudah. Bukan zamannya lagi. Iya, bukan zamannya lagi. Zamannya Joko Widodo itu zamannya kebersamaan. Dan selalu yang diusungkan cuma satu Pak ya. Siap. Ke DPR kan. Ke Iya. DPR itu selalu satu. Kalau dulu kan selalu dua. Iya. Kalau sekarang selalu satu sih. Iya. Jadi kalau nggak cocok ganti lagi. Iya. Oke Pak. Tanggal 20 Oktober 2024 itu Pak Prabowo Subianto akan dilantik jadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Tidak bersama wakilnya, wakil presiden itu Pak Gibran Rakabuming Raka. Iya. Nah, saya ingin berharap lah bagaimana pandangan Bapak terhadap Pak Prabowo ini. Kan saya yakin Bapak kan beliau juga sudah bekas pernah militer, masa Presiden Jokowi juga Menhan tentu, dan Bapak tadi bilang ketua HKTI, pernah jadi ketua HKTI, ketua silat juga kalau nggak salah Pak. Nah Iya tentu sih, kan bisa Bapak betul melihat saja. nih. Jadi kalau Pak Prabowo itu masalah keluarga clear. Oke. Dia seseorang presiden yang memang hanya memikirkan rakyat Ya. saya melihat. Karena yang dibicarakan selalu rakyat. Bagaimana mengembangkan perekonomian Indonesia ini tidak lari keluar, Ya benar. ya kan? Seorang Prabowo berjuang bagaimana kekayaan negara ini tidak keluar, tapi ke dalam semaksimal mungkin digunakan untuk kejayaan masyarakat kita. Nah ini harus disambut. Ya benar. Harus disambut oleh masyarakat kita dengan bersama-sama bahwa tekad yang diprogramkan oleh negara, oleh seorang Bapak Prabowo tidak akan berhasil tanpa sebuah kebersamaan, Benar. tanpa sebuah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu kan semua potensi yang ada, seorang presiden itu tidak hanya bisa melaksanakan visi misi, enggak. Presiden itu tidak bisa,
tapi bagaimana dia menggerakkan potensi yang ada. Benar. Potensi masyarakat, kekurangan dan kelebihan masyarakat, daerah ini kelemahannya dan kekurangannya, bagaimana kekuatannya. Nah itu yang harus diukur, harus bisa dimanfaatkan oleh seorang pemimpin, termasuk lawan. Iya benar. Harus dikelola. Beliau sempat 5 tahun melawan Jokowi Pak ya, Iya. tapi jadi dirangkul juga kan. Iya, harus punya teorinya, teori konflik harus ada. Iya benar. Iya, jadi sekolah konflik itu bagus sebenarnya. Bapak optimis nggak Pak masa nantinya di Indonesia akan jauh lebih bagus lagi dengan Pak Prabowo nih Pak? Saya optimis, sangat optimis, karena Pak Prabowo itu jelas apa yang sebelum menjadi presiden, menjadi pertahanan, Menteri Pertahanan. ya, sudah menangani kok pertanian Ya. segala macam. Seperti food estate yang di mana nih? Gunung Gunung Mas. Itu nggak ada pekerjaan 1 bulan 1 hari, Iya. hari selesai harus berhasil, nggak ada Pak. Iya benar. Saya sebagai orang di sini 20 tahun masih belum punya sepeda motor, belum. Masih lama gitu. Perlu Hidup itu proses perlu lah, Pak, waktu, ya? perlu proses, perlu waktu. Gitu. Dan itu kalau food estate itu dikelola dengan masyarakat Kalimantan Tengah asli, diberikan 2 hektar, Ya. kemudian diberikan penyuluh 6 orang aja lah. Iya benar. Dibagi kalau 700 hektar yang sudah dibuka itu misalkan 200 untuk kebun inti, Iya. ya, untuk pabrik punya, yang 500 dibagi 2 hektar berarti 250 orang. Kasih 2 hektar suruh ngerjakan. Dikasih tempat di situ. Berhasil, Pak. Teknisnya harus ada orang Iya. yang mengelola, ada penyuluhnya. Kalteng ini kalau masalah singkong luar biasa. Dibuang aja hidup. Ya, hidup. Setuju Pak. Dan besar-besar juga Pak. Iya, Lumayan. besar-besar. Oleh karena itu food estate yang belum selesai, pekerjaan Ya, belum selesai. memang bertahap proses, tidak bisa. Hanya memang mungkin masa kampanye kemarin kali Pak yang Ya, bikin ya, jadinya ya. terlalu. Tapi itu perlu diangkat karena itu programnya Pak Prabowo, Pak ya, Prabowo. sebagai Menteri Pertahanan, karena presiden Ya, kita presiden kita bersama sekarang yang nantinya ya. Apalagi ada food estate pertanian di Kapuas Pulang Pisah. Nah ini bersinergi nanti, Ya. semuanya berjalan dengan simultan seperti itu. Itu kita harapkan dari kita. Kemudian apa yang menjadi harapan Bapak nih Pak terhadap masa kepemimpinan Pak Prabowo bersama Gibran ini Pak? Ya, tadi Selaku Ketua Pakuwojo. saya selaku Ketua Pakuwojo tentu ke depan ini kan tidak hanya pertanian, tidak ini, tapi situasi dan kondisi keamanan masyarakat Kantipmas itu menjadi tantangan. Ya. Jadi tantangan satu, kalau di Kalimantan Tengah tentang masalah perkebunan, ya kan, Mas tahu toh masalah perkebunan Ya. banyak Oh iya sekarang, konfliknya ya. konfliknya dengan masyarakat setempat banyak. Nah ini harus diberdayakan, harus diberikan pelatihan pendidikan. Banyak kebun-kebun dicuri kan, Ya benar, penjarahan ya. penjara. Nah itu memang harus diantisipasi mulai sekarang Ya. sudah. Keamanan dan ketertiban itu harus menjadi, selain infrastruktur, keamanan dan ketertiban harus menjadi prioritas. Karena tidak bisa membangun tanpa suasana yang damai. Ya benar. Nah itu punya Pak Pak Prabowo Prabowo punya pengalaman soal itu. punya pengalaman tentang itu. Di Kalau militer. bicara masalah pertahanan, keamanan, nggak salah sama Pak Prabowo lah. Itu dari dulu udah Sudah khusus Pak pasti. ya. Bukan cuma sekedar apalagi pertanian. pertanian, karena dia memang punya pengalaman di Nah, situ. kalau yang di internasional, saya berharap dengan kepemimpinan beliau ini Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia. Oke. Karena kedisiplinnya Pak Prabowo, ya. Beliau seorang militer, beliau seorang tahu betul tentang pertahanan, tahu betul bagaimana mengelola negara. Nah itu yang paling penting, mengelola negara dengan segala kemampuannya beliau, yang dibantu dengan menteri-menterinya yang orang pilihan semua itu tentu berharap berjalan dengan baik. Menteri luar negerinya siapa yang patut menjadi ini. Dari sisi prestasi aja lah, sekarang persatuan bangsa Indonesia luar biasa dah Pak. Ya benar. Dengan adanya pemenangan sepak bola. Sepak bola ya benar. Kelihatan sudah. Ya udah mulai sudah kelihatan kelihatan persatuan Indonesia. Wah luar biasa. Benar. Itu benar banget itu Pak. Luar biasa. Dan beliau juga hobi banget nonton bola. Hobi. Pak Prabowo tuh hobi banget Luar nonton bola itu biasa Pak. ya makanya. Itu. Pak Joko Widodo itu juga ada Iya, hadir, ada. selalu hadir di Iya, momen-momen yang sifatnya
internasional. Iya benar sih. Berarti apa itu juga yang mendasari Bapak merasa optimis bahkan yakin bahwa Indonesia akan semakin bagus lagi di masa pemerintahan Pak Prabowo. Ya saya punya keyakinan. Kak, sebelum kita tutup Pak, bilang nggak Pak apa ucapan selamat gitu Pak ke Pak ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu dari Bapak selaku Ketua Perpojo. Selamat untuk nantinya akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dan kemudian sedikit aja harapannya apa nanti. Ya harapan apa yang menjadi slogan Bapak Prabowo, Indonesia Maju itu bisa diwujudkan. Indonesia Emas sebuah perjalanan untuk menuju ke sana segera diupayakan, segera disiapkan. Karena bagaimanapun Indonesia ini adalah negara yang saya jujur katakan sangat kaya raya, kaya masyarakatnya, kaya sumber daya alam. Tinggal bagaimana seorang presiden itu bisa menggerakkan potensi-potensi yang ada. Oke, terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada khususnya kepada masyarakat, khususnya ke generasi muda lah. Ini kan kebanyakan Barak Kalteng ini kan Pak anak-anak muda nih Pak yang itu Pak. Apa yang menjadi pesan Bapak kepada mereka supaya ya ini kan masa peralihan lah dari Presiden Jokowi ke Pak Jokowi ini Pak Prabowo ini kan di media sosial juga lumayan rame nih Pak ya. Nah, kira-kira pesan Bapak apakah jangan mudah terpengaruh atau bahwa yang sedang terjadi sekarang ini adalah sebuah upaya untuk membuat Indonesia jauh lebih hebat atau bagaimana itu Pak? Kalau pesan saya sama generasi muda itu tentu bagaimana mereka melihat situasi itu dengan melihat sesuatu itu karena anak-anak sekarang itu kan sering bermain IT Pak. Iya benar, media sosial yang pasti. Dan anak-anak sekarang cukup tahu betul. Benar. Kritis. Saya merasa kok anak-anak muda sekarang tidak menjadi kekhawatiran dari saya. Oke. Tidak ada. Karena mereka ini mempunyai apa ya? Daya kritis yang tinggi kali Pak ya? Daya kritis yang bagus. Satu, dia mempunyai warisan yang cukup bagus. Oke ya benar. Mempunyai warisan kepemimpinan yang bagus ini. Pemuda generasi Z yang sekarang generasi milenial ini diwarisi oleh Joko Widodo dengan Prabowo cukup bagus gitu lah ya. Cukup bagus. Sehingga perjalanan anak muda sekarang itu melihat ke depan, dia terutama ya sekarang ya pendidikan contohnya ya negara sudah memperhatikan beasiswa perhatian ini karena melihat mahasiswa ya. Sekarang cukup bagus benar. Cukup bagus punya kalau yang geng motor geng ini itu kan ya. Sedikit ya biasa lah Pak. Tapi kalau anak muda sekarang mahasiswa sekarang justru pergerakannya sangat positif, sangat membangun ya. Jadi saya tidak khawatir Pak ya. Mereka punya talenta kok. Siap. Ya. Kita harus percaya sama mereka. Oke, siap. Thank you Pak. Ya, makasih. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ngambil apakan intinya aja. Pada dasarnya Pak Agus Pramono ini menganggap Pak Presiden Joko Widodo itu istimewa, luar biasa dengan kinerjanya dan nantinya Pak Prabowo Subianto akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Optimis, Pak Pramono ini optimis bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Setuju Pak ya? Setuju. Lebih maju. Dan jauh lebih maju. Kira-kira itu teman-teman. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Kita akan bahas ini juga nantinya. Soal terkait peralihan ini dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Selamat. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.